Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Allah, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mempelajari ayat 8 minggu yang lalu, di mana kita tahu ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 ini adalah bagian yang menarik oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul di situ Kasih dan Damai, saudara-saudara, dan ini dialamatkan kepada orang Kristen secara umum. Karena di bagian-bagian sebelumnya ada pesan-pesan khusus kepada para hamba, lalu juga rumah tangga, istri kepada suami, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu ayat 8 sampai ayat 12, di mana ayat 8 sudah kita bahas minggu lalu, saudara-saudara, supaya orang Kristen diminta untuk menjadi satu pikir, ya, penuh simpati, lalu rendah hati, sopan, dan lain sebagainya. Sudah kita bahas panjang lebar. Situasi pada waktu itu, saudara-saudara, memang Kristen minoritas, dan tak terhindarkan bahwa Kristen harus berurusan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum dicelikan oleh Roh Kudus, saudara-saudara, sehingga Kristen menjadi pihak yang memang sering ditekan, mengalami masalah, problem, aniaya, pengucilan, bahkan mungkin ditangkap dan lain sebagainya. Bahkan kalau Bapak Ibu ikuti bagian-bagian sebelumnya ketika saya bahas surat Petrus ini memang satu masa di mana orang Kristen pada waktu itu banyak sekali yang menjadi budak, saudara-saudara. Mungkin sekitar 60 jutaan orang waktu itu, orang Kristen itu 60 jutaan budak, dan paling banyak Kristen, maksudnya begitu. Dan memang hidup sebagai budak, ya maklumlah, saudara-saudara, waktu itu banyak orang tidak kenal Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita maju sampai 1 Petrus pasal 4, memang di sana mulai ada penyiksaan, sehingga Petrus mulai berkata bahwa orang percaya jangan kaget, jangan heran, ya. 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya, dan seterusnya, ya. Memang ini zaman pemerintahan kaisar-kaisar bengis seperti Nero, Domitian. Ini kaisar-kaisar pembunuh, ya, kanibalismenya kuat sekali, saudara-saudara. Menurut catatan sejarah, di zaman Nero saja mungkin ada 1.500 orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Nero itu suka pesta, dan dia suka pesta di taman, dan untuk lampu tamannya ya orang Kristen diikat, lalu disiram dengan ter panas, lalu dibakar hidup-hidup. Itu belum terhitung yang diadu dengan binatang buas, yang dibunuh dengan cara-cara lain yang sangat mengerikan. Nah, dalam situasi kondisi seperti ini, kekasih-kekasih Tuhan, firman datang kepada Simon Petrus, lalu Simon Petrus oleh tuntunan, oleh ilham Roh Kudus, menuliskannya dan mengalamatkan kepada orang-orang Kristen, dan sebagian besar di antara mereka penerima surat Petrus ini berlatar belakang Yahudi, ya, Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, saudara-saudara, tetapi dalam kondisi seperti itu, minggu lalu mereka disuruh satu hati, kompak, ya, karena memang bagaimanapun kalau sudah tantangan seperti itu, Kristen tidak boleh lagi gontok-gontokan, tidak boleh lagi ada perpecahan di dalam tubuh gereja, karena akan semakin memperkecil kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang hebat, masalah-masalah yang super mengerikan yang terjadi pada konteks pada waktu itu, kekasih Allah. Dan selain itu, saudara-saudara, ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Menarik, saudara-saudara, kekristenan memang tuntutannya lain daripada yang lain, ya, saudara-saudara.
Kalau bukan Kristen mungkin orang masih pakai jurus balas membalas dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita belajar di Alkitab, saudara-saudara, itu ada banyak cerita tentang orang balas dendam ya. Di kitab Kejadian ada cerita tentang seorang bernama Lamek. Saudara-saudara, Lamek itu dia bunuh orang karena orangnya menyakiti dia. Orangnya menyakiti dia sedikit, tetapi dia menuntut berlipat kali ganda. Dan itu memang adalah salah satu cerita yang ditulis oleh kitab suci untuk kita hindari ya. Bandingkan dengan Kejadian pasal 4 ya, ayat 23 dan 24, dikatakan berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena apa? Ia melukai aku. Ini hanya melukai kecil, tapi orang itu yang harus diterima orang itu adalah apa? Kematian, kehilangan nyawa. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat ya. Orang melukai dia, pukul dia sampai bengkak, dia balas sampai mati. Dan ini adalah cerita yang mengerikan. Kalau saudara belajar juga bagaimana anak-anak Daud itu konfliknya luar biasa ya. Absalom itu mempunyai adik namanya Tamar, itu satu papa satu mama. Sedangkan Daud punya anak lain dari perempuan lain yaitu Amnon. Amnon perkosa Tamar, dan dalam 2 Samuel 13 Anda boleh baca di sana bagaimana Absalom merancangkan pembunuhan kepada Amnon dan selesai. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain. Bahkan di kalangan rasul-rasul sekalipun spirit balas dendam ini masih ada. Saya ingat waktu Tuhan Yesus mau masuk di Samaria, saudara-saudara. Lalu orang-orang Samaria tidak mau. Maka yang terjadi adalah dalam Lukas pasal 9 ya. Dalam Lukas pasal 9 itu akhirnya Yakobus dan Yohanes, dua saudara ini menjadi marah sekali saudara-saudara ya. Ayat 51 dari Lukas 9. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kan kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Maka ada satu gap yang begitu tajam di antara orang Samaria dan orang Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Anda lihat di sini ya. Jadi banyak juga ya kita orang Kristen kayak Yakobus dan Yohanes ya. Jangan coba-coba ganggu agama, jangan coba-coba hina iman dan lain sebagainya, angkat parang dan lain sebagainya. Ini jelas tidak dibenarkan secara firman Tuhan. Karena nats yang kita bahas dengan eksplisit Tuhan mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bukan hanya cerita saudara-saudara, tetapi juga ada ayat-ayat kitab suci yang begitu terang benderang memberi satu larangan seputaran balas dendam. Amsal 24 ayat 29, saudara bisa catat ayat-ayatnya di rumah. Dikatakan di sana, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jelas itu tidak demikian. Tidak boleh demikian. Karena Alkitab bilang pembalasan itu hak Tuhan ya. Bukan hak kita. Kalau orang bikin sakit hati, ingat ayat-ayat seperti yang tercatat dalam Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, itu jelas sekali hati Tuhan di sana, saudara-saudara. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya. 18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, pembalasan adalah hak Tuhan ya.
Ya, mungkin saudara yang dengar saya, apalagi nonton video-video saya, saudara mungkin bilang, iya tapi kami lihat Bapak Pendeta biasa omong keras kepada penghina-penghina Kristen. Iya, itu bukan caci maki, itu bukan balas. Itu namanya pembelaan iman, beda cerita di sana. Ya, dan memang kalau dalam konteks masih baik-baik, ya saya tegur baik-baik. Kayak kemarin ada seorang debater muslim namanya Ilham Hidayat. Dia bagus sekali, dia diskusi dengan saya dengan penuh hormat. Dia mau omong Kristen tuh dia selalu minta maaf. Tapi maaf Pak ya, kalau seingat saya di Kristen gini-gini Pak ya, saya nggak berani kutip ayat Alkitab. Nah itu saya juga siap Pak. Nah itu saya imbanginya enak gitu loh. Karena memang orang ini kelihatan seorang yang suka diskusi tapi dengan penuh hormat. Ya dia tahu bahwa ini bukan ranahnya dia, bukan kamarnya dia, bukan zonanya dia. Jadi dia tidak bisa berkomentar panjang lebar sesuatu yang dia tidak paham, ya. Tetapi kalau konteksnya memang saudara-saudara sudah konteksnya sudah menghina, membabi buta, menyesatkan, ya. Kalau kita lihat ayat ini ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 bilang jangan balas caci maki dan lain sebagainya. Lalu ternyata di dalam Alkitab itu, kekasih Allah, tokoh-tokoh Alkitab begitu keras bicara kepada orang-orang yang menyesatkan. Penggambaran yang dipakai pun tidak main-main. Misalnya di dalam surat Filipi ya, Filipi pasal 3 itu ayat 2 untuk mengecam penyesat-penyesat dan membentengi umat atau gereja Tuhan dari para penyesat. Paulus tidak main-main dalam tulisannya, memberikan label yang cukup keras kepada para penyesat, saudara-saudara. Dan ini sudah Paulus lakukan berkali-kali, saudara-saudara ya. Makanya di dalam Filipi 3 ayat 1 akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu. Artinya ini sudah sering disampaikan. Saya juga sering menyampaikan ini, meneladani Tuhan Yesus, meneladani para rasul, meneladani Paulus. Maka saya harus menyampaikan berkali-kali ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu. Tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Yang dia ulang nih apa lagi? Yang dia ingatkan nih apa lagi? 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, tentu ini adalah penggambaran yang cukup keras bagi para penyesat. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu dan seterusnya. Jadi memang kata-kata keras ini Rasul Paulus munculkan bukan satu makian seperti yang Petrus maksudkan ya. Tak terhindarkan saya harus bandingkan dengan data-data seperti ini sehingga jangan ada orang yang merasa wah ini firman kontradiksi, tidak ya. Beberapa mu'alaf ya seperti Dondi Tan misalnya, itu orang dia selalu ngomong lembut, lalu kalau ada pendeta bicara sedikit keras dia bilang itu kan di Alkitab harus penuh kasih. Bayangkan aja, dia kutip ayat ya, dia hanya ingat ayat yang katanya penuh kasih. Dia pikir kalau Paulus ngomong begini nih Paulus berarti penuh kebencian. Tidak, Paulus juga penuh kasih, Tuhan Yesus juga penuh kasih ya. Ya, saya punya video-video keras yang menegur orang-orang yang secara ngawur, secara membabi buta, secara tidak bertanggung jawab, tidak menghormati hukum di Indonesia, tidak menghormati agama kami di Indonesia. Mereka seenak-enak udelnya saja, lalu kemudian otak-atik kitab suci kita. Nah, saya perlu kasih tahu ya, penggambaran apa dalam kitab suci yang Tuhan berikan bagi orang-orang jenis itu ya. Mungkin mereka belajar Alkitabnya kan sepotong-sepotong, belajar Alkitabnya hanya copot-copot ayat yang tujuannya mencari kesalahan Kristen, menyerang Kristen ya. Jadi mereka tidak mempelajari kitab suci secara komprehensif. Sedangkan kami ini memang hidup kami baktikan seluruhnya untuk Tuhan. Seluruhnya kami pakai belajar Alkitab. Belum sempurna iya, tapi akan terus dipelajari. Itu memberikan satu informasi bahwa pasti kami akan sungguh-sungguh cari tahu begitu. Dan kami tidak asbun, tidak asal bunyi ya. Makanya kalau ada orang-orang yang kami tegur keras di media, itu sebenarnya saya kebetulan membahas 1 Petrus 3 ayat 9. Itu tidak bertentangan, itu beda cerita ya. Sumbernya masih sama dari Roh Kudus. Beda kalau kita disakiti, ini beda cerita. Nah, yang 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 ini konteksnya seperti yang tadi saya bilang ya, kalau gereja dianiaya kita kan tidak main fisik. Tapi pembelaan iman, khotbah dengan kata-kata yang tegas, bahkan keras. Dan itu ada di kitab suci. Dan sudah pasti kita mengatasnamakan dorongan Roh Kudus.
Ya, kita tidak bicara dengan kebencian. Kami tidak benci. Yang menjadi salah itu kalau kami omong mereka, lalu kami juga tidak doakan mereka, kan tidak demikian. Kami doakan, ya. Makanya ayat lain seperti Lukas pasal 6, ayat 27 dan 28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan seterusnya. Jadi jelas bahwa kalau kita lihat arah dari 1 Petrus 3 ayat 9 dan seluruh data pembanding yang sudah saya bacakan, jadi ayat-ayat ini memang betul-betul mengingatkan kita supaya kita jangan membalas dendam, ya, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Kalaupun harus melakukan pembelaan iman, ya ini saya beri penekanan, ya. Kalaupun harus melakukan pembelaan iman, saran saya memang kita harus banyak berdoa, ya. Kita harus banyak berdoa, ini harus banyak berdoa, minta Roh Kudus tolong kita, periksa hati kita, karena begini, mungkin kita pakai alasan pembelaan iman, lalu kemudian kita kutip ayat, kita maki-maki orang, sembarang. Saya tidak sarankan itu, ya. Karena begini, saya lihat banyak orang juga yang kemudian ketika ada tanggapan dari rohaniwan Kristen kepada penyerang-penyerang iman Kristen, mereka ikut berkomentar dan itu makinya benar-benar maki yang sungguh-sungguh. Menurut saya itu tidak dibenarkan, ya. Makanya kalau saya live sedang menanggapi, meresponi penyesat atau penyerang-penyerang iman Kristen, saya bilang, saudara kalau berkomentar tolong ya jangan kasar dan lain sebagainya. Karena kita dididik untuk jangan percaya pada diri kita, jangan percaya pada pikiran dan hati kita dalam melakukan sesuatu, walaupun itu alasannya rohani, ya. Oh ini khotbah, oh ini apologetika, oh ini adalah kantor pembelaan iman, tetap harus berdoa, ya. Musa marah, ada yang benar, ada yang salah. Hamba Tuhan selevel Musa yang bicara dengan Tuhan, Tuhan izinkan dia lihat Tuhan walaupun sedikit hanya belakangnya saja. Tapi orang kayak begitu aja marah, bisa salah sampai tidak masuk tanah Kanaan. Jadi ya tetap saran saya, minta Roh Kudus. Karena bagaimanapun ada marah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Marah yang dikerjakan Roh Kudus itu saya tunjukkan datanya dalam 1 Samuel, ya. Makanya perlu dituntun roh, kalau tidak, waduh, kita bisa omong sembarang-sembarang dan akhirnya berbahaya di situ, ya. 1 Samuel 11 ayat 6 dikatakan di sana, saudara-saudara, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi memang ada amarah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya mesti berdoa supaya Roh Kudus taruh porsi marahnya kayak apa. Ini marah di sini memang bukan marah sembarang. Kalau Anda baca dari konteks awal, ini orang-orang Yabes Gilead diperlakukan tidak adil oleh seorang bernama Nahas, orang Amon yang bergerak maju dan mau mengepung mereka, mengancam, intimidasi mereka. Dan ketika mendengar sikap penekanan ketidakadilan ini, maka berkuasalah roh Allah atas Saul. Dan Alkitab secara eksplisit mengatakan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi ada konteks itu, tetapi lagi-lagi kembali kepada keintiman kita dengan Tuhan, ya. Bukan duduk-duduk cabut-cabut jenggot nonton TikTok lalu marah. Oh, tidak bisa begitu. Ini siapa langsung mulai cuci maki. Jangan, kita tidak disarankan demikian. Betul, ada istilahnya namanya marah kudus. Tetapi marah kudus itu, ya, namanya kudus berarti mesti dipimpin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu disebut Roh Kudus karena memang dia kudus. Jadi kalau mau buat apa-apa yang kudus, termaksud istilah marah kudus, banyak berdoa, intim sama Tuhan, bergaul dengan kitab suci. Kalau tidak nanti marah, kita salah. Saya tidak usah bilang bilang Mel Atok atau siapa. Musa aja salah. Aduh, masa Mel Atok levelnya itu jauh sekali toh. Jadi maksud saya menyadari itu semua, ya. Jadi tidak seada-adanya atau seada-adanya selalu marah-marah terus. Tidak demikian. Karena saya dengar-dengar ada orang yang mau datang gereja di tempat saya, tapi ada orang yang begini, siap-siap sah, begitu. Maksudnya apa itu siap-siap saja? Asal tahan sah. Mereka tidak mau datang, tapi yang mau datang ini mereka takut-takuti. Loh, mereka pikir saya ini apa? Singa dari belu, kan? Jadi tidak juga. Namanya itu hanya suara saya yang keras. Isinya firman kok, kecuali khotbah tidak ada ujung pohon, cuci maki orang tidak jelas. Ini kan tidak, ya. Saya harus berdoa dulu secara, itu tidak selalu. Sudah berat dulu baru saya bilang, orang bilang kau dipakai setan. Nah itu sudah level memang sudah berat begitu, ya.
Seperti Tuhan Yesus marah Petrus dan berkata, "Kau setan." Seperti itu. Jadi tidak seada-adanya kita marah. Dan itu ada di Alkitab. Tapi bukan berarti ada di Alkitab lalu asal copot ya. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetap pembalasan adalah hak Tuhan ya. Dan kalau intim sama Roh Kudus, memang kadang-kadang Tuhan bisa pakai kita seperti Tuhan pakai Elia ya. Khotbah kita isinya bencana, itu bisa dan terjadi. Elia itu menyatakan tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Itu benar-benar tidak hujan. Dan itu khotbahnya bukan berkat, hukuman, bencana. Nah, pentingnya intim dengan Tuhan sehingga kalaupun harus omong bencana atas dorongan Tuhan. Makanya saya sebagai pendeta dalam doa pribadi, salah satu yang saya doakan ketika masuk kepada beban pribadi adalah saya minta Tuhan tolong kasih keberanian yang benar. Takutnya berani yang saya anggap berani ini orang Kupang bilang makam puji, akhirnya salah. Tuhan tolong kasih marah yang kudus. Itu saya minta, Bapak Ibu terkasih. Dan jemaat-jemaat juga banyak yang mendoakan saya seputaran itu. Jadi kalau marah-marah benar, bukan marah makam puji. Berani juga berani benar, bukan berani makam puji ya. Lalu kalau kita melihat saudara-saudara, luar biasa teks ini ya. Di 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 ini ya. Selain dia mengatakan ada larangan ya. Ada satu hal negatif yang harus dihindari di sana, tapi kemudian dia suruh buat sesuatu yang positif juga saudara-saudara. Ya, dikatakan dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi dia bukan hanya mengajar untuk tidak melakukan hal yang negatif, yaitu balas dendam, tetapi dia mengharuskan kita melakukan sesuatu yang positif, yaitu memberkati. John Calvin memberikan komentar yang menarik seputaran hal positif yang diajarkan oleh Petrus. Dikatakan komentar John Calvin ya dalam sorotan terhadap teks ini di bukunya halaman 102 sampai 103, John Calvin mengatakan tidak cukup untuk hanya tidak membalas, tetapi Petrus mengharuskan juga bahwa kita berdoa untuk mereka yang mencela kita. Karena memberkati di sini artinya berdoa. Ya, jadi saudara yang bilang ayo kita memberkati orang, itu harus dibawa dalam doa, ya. Karena itu dipertentangkan dengan anak kalimat yang kedua. Tetapi Petrus mengajar kita secara umum bahwa kejahatan-kejahatan harus dikalahkan oleh tindakan kebaikan. Ini memang sangat sukar. Tetapi dalam kasus ini kita harus meniru Bapa Sorgawi kita yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang tidak berharga. Jadi saudara-saudara, ini saya bersyukur dengan ajaran seperti ini. Makanya saya sering tuh mendoakan orang-orang yang sudah saya tegur ya di media, misalnya seperti Donditan, Ahmad Kainama, Yahya Waloni ya dan lain-lainnya, kita tegur ya. Lalu kita berdoa buat mereka juga. Nah, apalagi yang Kristen ya, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran kita seperti ajaran pendeta Erastus itu kan bertentangan dengan ajaran kita ya, Erastus Abdono. Tapi harus doakan dia, siapa tahu dia kembali. Karena dulu ajarannya sama, sekarang sudah tidak sama. Dulu Tritunggalnya sama, sekarang sudah tidak sama. Ajaran tentang kristologinya sama, sekarang sudah tidak sama lagi. Nah, kita berdoa supaya kiranya Tuhan menolong ya. Itu Brian Siawarta, Kristen progresif, kita doakan, jangan hanya menang ditegur ya. Jadi kata memberkati di sana memang berarti mendoakan, karena dia pakai kata Yunani eulogein. Ya, eulogein itu berarti memang mendoakan. Lalu dilanjutkan di ayat itu, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu jemaat, kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kasih. Ya, tetapi karena hal ini kelihatannya seperti tidak adil, maka Petrus lalu mengarahkan perhatian mereka kepada satu upah atau pahala, seakan-akan ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh saat kondisi kita harus di posisi mengampuni, ya. Kesabaran atau kasih itu akan menyebabkan Allah memberikan berkatnya kepada kita. Jadi saudara, kita ini orang-orang diberkati, kita jangan takut, kita buat saja porsi kita. Jangan lihat manusianya, jangan lihat orang-orang yang maki kita, lihat kepada Allah yang berjanji akan memberkati saya dan saudara.